Jadi Assalamualaikum. Kami dari perwakilan dari siswa satu Bandung, kemudian kami di awal 12 dan ini tugasnya itu mewacana yang desa berkaitan dengan data penduduk desa ini. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Dikasih dari kelas 11 ini. Misalnya bisa diubah boleh juga hal di Nah ini sudah dikurangi, ada angka kematian, ada angka dan penduduk dari sini misalkan buat daerah, buat desa, buat kecamatan, provinsi itu sudah dikurangi. Kemudian di sini ada angka kelahiran itu angka kelahiran. Jadi kami karena di sini juga ada pendistribusian usia, karena biasanya ada kematian. Kami juga penasaran distribusi usia di desa tahun sampai angka 55 tahun. Mayoritas kebanyakan jadi persentase besar dibandingkan dengan anak yang usianya dini dan juga orang dewasa yang tahun sampai jadi di ruang dan juga dominasinya itu lebih kecil, lebih besar daripada orang dewasa di angka 60 tahun. Baik, untuk kan didominasi oleh yang sudah selesai pendidikan, umur pendidikan kira-kira mayoritas dari kehidupan warga itu sampai mana S1 dari usia 13 tahun sampai SMA itu ya 18 yang lulusan sampai usia yang sudah lanjut itu dominasinya itu SMP. Kalau SMA itu maksudnya ke remaja dan itu pun tidak semua anak-anak yang sudah remaja itu lulusnya SMA. Jadi mayoritas itu SMP, kemudian ada juga di sini yang S2, itu banyak. Jadi baik mayoritasnya alumni keseluruhan gitu ya, dari jumlah kependudukan untuk tingkat pendidikan segitu SMP kan bahasa rata-rata buat golongan kerja ini harus ada ijazah itu. Terus
mudah atau sulit karena tidak ada ijazahnya Pak? Kalau untuk pekerjaan kan juga tadi itu persentase dari keseluruhan ya. Jadi bukan dari per usia atau per angkatan setiap anak keluar dari sekolah, tapi itu adalah keseluruhan dari yang orang tua yang zaman dulu masih kan misalnya usianya 60, tapi pas pendidikan itu SMP, juga yang SD itu banyak, yang masih banyak, tapi didominasi untuk pekerjaan di sini status pekerjaan yang lulus SMA itu untuk di desa yang itu emang untuk peluang pekerjaan itu agak sedikit ya, soalnya kan kebanyakan itu anak-anak yang bekerja itu keluar daerah, keluar kota, ada juga yang keluar negeri ataupun keluar sih, kebanyakan keluar daerah. Yang kalau yang dominasi desa Nyali itu ada orang tidak banyak. Bagaimana perkembangan penduduk desa Nyalindung dalam 10 tahun terakhir? Dari 10 tahun terakhir itu berarti tingkat maksudnya itu perkembangannya atau gimana, perkembangan penyebaran penduduknya atau perkembangan ekonomi atau apanya? Untuk untuk jumlah penduduk di akhir tahun 2023 ini ya, untuk kelahiran itu ada di angka, untuk laki-laki bayi kelahiran bayi laki-laki itu ada di angka 49. Kemudian kelahiran bayi perempuan itu ada di angka 36. Kemudian ada di sini juga ada kematian laki-laki itu ada di angka 19 orang, kemudian perempuannya ada di angka 21. Dan yang pindah itu ada 62 orang, kemudian yang perempuannya itu 49 orang. Dan ada beberapa hal yang mempengaruhi jumlah penduduk di desa ini, yaitu satu, angka kematian, kemudian kedua, angka kelahiran, ketiga, angka perpindahan, pindah datang yang ada yang pindah kalau dari desanya ke daerah lain. Kalau yang datang itu yang dari daerah lain masuk ke desanya dulu. Kenapa pindah seperti itu? Kebanyakan itu adalah dikarenakan ada pemilih. Misalkan ada laki-lakinya orang desanya dulu, kemudian menikah dengan orang Sukabumi, otomatis kan yang dari Sukabumi ada yang pindah-pindah dulu. Kadang ada yang dari desanya dulu menikah dengan orang Bogor ya. Penduduk setiap tahun bahkan setiap bulan. Untuk perekonomian di desa Nyalindung ini didominasi oleh, pertama itu oleh perdagangan, kemudian ada juga pertanian, bermacam-macam ya. Jadi fokus dominasi pertanian. Ada mayoritasnya ekonomi tersebut. Jadi kalau di desa Nyalindung itu ada yang perdagangan, kemudian ada yang wira swasta, ada yang seperti itu mayoritas, dan wira swasta itu dibagi beberapa ya. Ada yang usaha, kemudian ada yang buka seperti pabrik kecil-kecilan, industri kayak pembuatan ini, dodol, ya. Kalau ada di sini FPS juga ada, cuma beberapa tidak mendominasi ekonomi di desa. Untuk pekerjaannya itu kebanyakan itu ada wira swasta sama ada petani juga, ada yang juga kebanyakan yang wira swasta.
Kemudian ada data kita desa Jaling itu masuknya ke daerah pusatnya desa Jaling dulu ada desa air pusat perenangan ada di desa Jaling ini kebetulan desa Jaling pembangunannya kita ketika kita membuat ataupun misalkan adakan pembangunan yang pada saat lebih banyak manfaatnya tidak lebih banyak digunakan oleh masyarakat lebih banyak misalnya seperti ada jalan kemudian ada pembangunan kemudian ada drainase ada SAP saluran air bersih berarti mana yang lebih penting mana yang lebih dipentingkan oleh masyarakat dan banyak digunakan. Apakah ada perubahan signifikan dalam pertumbuhan penduduk dalam beberapa tahun? Setiap tahun pasti ada perubahan yang signifikan dalam jumlah penduduk. Itu kan biasanya itu berpengaruh di tahun-tahun di bulan-bulan pernikahan. Jadi kebanyakan itu datang seperti misalkan pindah datangnya itu sangat berpengaruh itu di bulan-bulan ketika bicara-bicaranya ada ini nggak ada yang nanya berapa di sini RW-nya nggak ada. Itu kan ya benar ya di sini buatan ya di sini ada misalnya ibu itu ada jumlah yang baris dari baris ketua kemudian 37 RT dan 4 susun ada 10 RW 37 RT dan 4 susun. Dengan sendiri, apakah ada kebijakan demografi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan populasi? Kalau untuk sebenarnya alhamdulillah kalau di desa Jaling itu tidak ada permasalahan terkait dengan populasi penambahan penduduk, pengurangan penduduk itu tidak ada. Jadi berjalan saja ya. Jadi tidak ada kebijakan yang kebijakan itu bisa misalkan kira-kira apa setidaknya bisa mengurangi mengajukan kepada warga Bagaimana tingkat pengangguran di kalangan penduduk? ya masih ini memang masalah di desa Jaling Itu kan video. Jadi permasalahan itu tidak hanya di desa Jaling, di beberapa daerah masihlah di negara kita ini masih banyak usia produktif tapi masih tidak kemudian bagaimana kita Lewat sana kamu flase. bukan yang bagus kalau bisa menyelesaikan masalah tapi kita tetap ke masyarakat itu selalu memberikan agar setiap anak-anak yang masih
berada di usia yang sesuai derajat itu harus diselesaikan. Tapi masih ada beberapa keluarga yang terkadang namanya tidak selesai. Kenapa? Karena seseorang pengalaman saja. Jadi kita selalu masyarakat itu memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu sangat penting. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya desa ini bisa memberikan peluang pekerjaan. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa memberikan peluang pekerjaan anak-anak ataupun untuk orang-orang yang masih berada di dalam usia yang Jadi sebenarnya cukup ya, terima kasih sangat sederhana dan jelas dan dipahami insyaallah kan. Ya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk semua penjelasan yang telah disampaikan oleh kami. Mohon maaf mengganggu waktunya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi nanti ada yang saya udah ya.